warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Rosalinda dengan NIM 2892050029, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis. Mata kuliah Budgeting. Dosen pengampu Ibu Marintan Berlian Simbolon, SEAK, CAAK. Pembahasan pertama tentang pengertian anggaran atau budget. Nah, menurut Nafarin, yang pertama itu anggaran adalah suatu rencana kuantitatif atau satuan jumlah periodik anggaran yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Yang kedua, anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa. Yang ketiga, anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Jadi anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen. Tujuan anggaran yang pertama digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Yang kedua, mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Yang ketiga, merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi sehingga dapat mempermudah pengawasan. Yang keempat, merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil maksimal. Yang kelima, menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat. Yang keenam, menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Adapun manfaat anggaran, yang pertama, anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan, berarti anggaran mewakili kesepakatan negosiasi di antara partisipan yang dominan dalam suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan di masa yang akan datang atau mengarah pada tujuan bersama. Yang kedua, anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai blueprint aktivitas perusahaan. Yang ketiga, anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan departemen atau divisi yang satu dengan departemen atau divisi lainnya dalam organisasi maupun dengan manajemen puncak. Fungsi anggaran, yang pertama fungsi komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah yang terjadi selama penyusunan anggaran karena saat itu berbagai unit dari berbagai tingkat akan saling berkomunikasi untuk membahas bagaimana anggaran dibuat. Yang kedua, fungsi perencanaan. Sebagaimana yang telah dipaparkan sejak awal, karena anggaran berperan sebagai rencana karena dengan begitu perusahaan bisa menyiapkan berbagai alternatif untuk dilakukan di periode berikutnya dengan pertimbangan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki, dihubungkan dengan tujuan dan kendala yang mungkin dihadapi. Yang ketiga, fungsi koordinasi. Anggaran juga memiliki fungsi ini karena mengkoordinasikan tindakan dan rencana dari berbagai unit perusahaan supaya berjalan selaras dan tujuan yang sama. Yang keempat, fungsi pengendalian dan evaluasi. Anggaran bisa memiliki fungsi ini karena jika ia sudah disetujui, itu akan menjadi komitmen dari para pelaksanaan untuk berusaha menjalannya. Yang kelima, fungsi motivasi. Hal ini dikarenakan anggaran juga bisa memotivasi para pelaksanaan untuk terus bergerak mencapai tujuannya. Yang keenam, fungsi pendidikan. Fungsi anggaran sebagai pendidikan maksudnya karena ia mengajarkan kepada para manajer khususnya untuk bekerja secara sistematis dan terinci dalam mempertanggungjawabkan sekaligus menghubungkan dengan penanggung jawab lain dalam perusahaan. Nah, jenis anggaran dari segi dasar penyusunan.
Anggaran variabel atau variable budget yang pertama adalah anggaran yang disusun berdasarkan interval atau kisaran kapasitas atau aktivitas tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat aktivitas atau kegiatan yang berbeda. Yang kedua, contoh anggaran penjualan disusun berkisar antara 500 unit sampai 1000 unit. Yang ketiga, anggaran variabel disebut juga anggaran fleksibel. Nah, anggaran tetap atau fixed budget. Nah, yang pertama adalah anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu. Yang kedua, contoh penjualan direncanakan 1000 unit dengan anggaran lainnya dibuat berdasarkan anggaran berdasarkan 1000 unit tersebut. Yang ketiga, anggaran tetap disebut juga anggaran statis. Jenis anggaran dari segi cara penyusunan. Di sini ada anggaran periodik atau periodic budget. Nah, yang pertama adalah anggaran yang disusun untuk suatu periode tertentu. Selanjutnya juga ada anggaran kontinu atau continuous budget. Yang pertama adalah anggaran yang dibuat untuk melakukan perbaikan atas anggaran yang pernah dibuat sebelumnya. Jenis anggaran dari segi jangka waktu. Di sini ada anggaran jangka pendek atau short range budget. Yang pertama adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Yang kedua, contohnya anggaran untuk keperluan modal kerja. Yang ketiga, disebut juga anggaran taktis. Nah, di sini juga ada anggaran jangka panjang atau long range budget. Yang pertama adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang kedua, contoh anggaran untuk investasi barang modal, misal pembelian aktiva tetap, pabrik, mesin, dan lain-lain, atau anggaran modal. Nah, yang ketiga disebut juga anggaran strategis. Nah, di sini juga ada jenis anggaran dari segi bidang. Nah, dari anggaran operasional atau operasional budget, yang pertama adalah anggaran untuk menyusun anggaran laba rugi. Nah, ada juga anggaran keuangan atau finansial budget. Nah, yang pertama adalah anggaran yang dibuat untuk menyusun anggaran neraca. Nah, ada juga jenis anggaran dari segi kemampuan menyusun. Nah, di sini ada anggaran komprehensif atau komprehensif budget. Nah, yang pertama adalah rangkaian dari berbagai jenis yang disusun secara lengkap. Nah, di sini juga ada anggaran parsial atau partially budget. Nah, yang pertama adalah anggaran yang disusun hanya untuk bagian anggaran tertentu saja. Nah, yang terakhir jenis anggaran dari segi fungsi. Nah, di sini ada anggaran tertentu atau appropriation budget. Yang pertama adalah anggaran yang ditunjukkan untuk tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat lain. Yang kedua, contoh hasil menjual barang dianggarkan untuk melunasi hutang usaha. Nah, di sini juga ada anggaran kinerja atau performance budget. Yang pertama adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi. Misalnya untuk menilai apakah biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui batas. Nah, yang kedua, contoh anggaran biaya bahan baku. Apakah real melampaui yang telah dianggarkan. Kita lihat di sini ada soal, pada perusahaan Aska Toys diperoleh data-data sebagai berikut. Harga tersebut belum termasuk PPN 10% dan riwayat penjualan periode 2015 dan 2020 yang berhasil diperoleh tim anggaran dan akan dijadikan sebagai data anggaran penjualan adalah sebagai berikut. Nah, yang A ini ada produk mainan dan harganya. Ular tangga 80, ludo 40, mini kitchen 130. Yang B, riwayat penjualan 2015 sampai 2020. Yang C, sistem penjualan berdasarkan evaluasi terhadap pada penjualan yang terjadi selama ini
Produk-produk yang terjual selalu mengikuti pola maksimum dan penjualan tertinggi diperoleh pada bulan Juli sampai dengan Oktober. Berdasarkan data tersebut, tim telah menyusun pola penjualan bulanan yang akan dijadikan dasar dalam menyusun anggaran penjualan. Nah, di sini ada tabelnya bulan Januari sampai Desember. Nah, yang diminta yang pertama, hitunglah penjualan toys selama 2015 sampai 2020. Yang kedua, buatlah hasil perhitungan penjualan per bulan untuk tahun 2020. Oke, di sini ada produk mainan dan persentase penjualan. Produk mainannya itu ada ular tangga, ludo, mini kitchen. Nah, persentase penjualannya itu 50%, 30%, dan 20%. Jadi totalnya 100%. Nah, di sini juga ada produk mainan dan harga mainan. Nah, produk mainannya itu ada ular tangga, ludo, dan mini kitchen. Harga mainannya itu 80, 40, dan 130. Nah, kita akan menghitung penjualan toys selama 2015 sampai 2020. Nah, di sini kan ada tahunnya tadi 2015 sampai dengan 2020. Nah, kuantiti di sini juga ada penjualan per tahun kuantitinya. Nah, di sini sudah terlihat. Di sini juga ada penjualan kuantitinya itu ada ular tangga 50%, ludo 30%, dan mini kitchen 20%. Nah, bagaimana cara mencari jumlah penjualan kuantiti ini? Nah, caranya itu adalah 50% ini dikalikan dengan kuantiti 800. Nah, hasilnya itu 400. Nah, seterusnya sampai situ ke bawahnya dikalikan dengan kuantiti. Nah, ludo juga seperti itu, 30% ini dikalikan dengan kuantiti 800. Nah, hasilnya itu 240. Nah, selanjutnya juga seperti itu sampai ke bawah dikalikan dengan kuantitinya. Nah, mini kitchen juga seperti itu, 20% ini dikali dengan kuantiti 800. Nah, hasilnya itu 160. Seterusnya sampai ke bawah juga seperti itu dikalikan dengan kuantitinya ini. Nah, di sini kita akan mencari jumlah penjualan. Di sini ada ular tangga 80, ludo 40, dan mini kitchen 130. Cara mencarinya itu adalah 80 ini dikalikan dengan penjualan kuantiti. Sama-sama ular tangga. Nah, jadi 80 ini 80 ini dikali penjualan kuantitinya. Nah, 80 dikali 400 hasilnya 32. Nah, ini juga 80 dikali 125 hasilnya 10. Nah, seterusnya seperti itu sampai ke bawah. Nah, ludo juga seperti itu, 40 ini dikalikan dengan kuantiti penjualan kuantitinya 240. Nah, hasilnya 9.600. Nah, sampai terus dihitung terus sampai ke bawah. Kita ikutin. Ini dikalikan ludonya ini 40 dikali 75 hasilnya 3.000. Nah, di sini juga ada mini kitchen. Mini kitchennya 130 ini dikalikan dengan penjualan kuantitinya mini kitchen 20% 160. Nah, hasilnya itu 20.800. Nah, di sini 130 dikali 50 hasilnya 6.500. 130 dikali 30 hasilnya 3.900. Nah, seterusnya seperti itu sampai ke bawah. Nah, lalu bagaimana cari PPN 10% ini? Caranya itu adalah PPN 10% dijumlahkan dengan
penjualan. Nah, hasilnya itu 6.240. Seterusnya seperti itu sampai ke bawah. Nih, PPN 10% dijumlahkan dengan penjualan produk dengan harga mainan, produk mainan dan dengan harga mainannya. Nah, ini 1.950 itu sampai ke bawah. Lalu kita akan mencari total penjualannya. Caranya itu adalah ini dijumlahkan dengan penjualan quantity dengan penjualan presentasi penjualan dengan harga mainan nih, dijumlahkan ditambah dengan 10%. Ini hasil PPN 10%. Hasilnya itu adalah 68.640. Nah, seterusnya seperti itu sampai ke bawah. Nah, jadi total penjualan TOS selama 2015 sampai 2020 adalah 261.690. Dari sini sampai ke sini dijumlahkan hasilnya segini. Jadi ini hasil dari penjualan TOS selama 2015 sampai 2020. Oke, selanjutnya. Nah, sini juga hitunglah hasil penjualan per bulan untuk tahun 2015 sampai 2020. Nah, total penjualan di 2020 adalah 900 unit. Di sini juga ada produk mainannya itu sama dengan sebelumnya tadi, presentase penjualannya juga sama, produk mainannya juga sama, harga mainannya juga sama. Nah, di sini kita akan menghitung hasil penjualan per bulan untuk tahun 2015 sampai 2020. Nah, total penjualan di tahun 2020 adalah 900 unit. Nah, dari bulan Januari sampai Desember kita akan menghitung. Di sini sudah tersedia penjualan per bulan tahun 2020-nya. Berapa persennya nih dari Januari sampai Desember. Nah, bagaimana mencari penjualan per bulan tahun 2020 kuantitinya? Caranya itu adalah 900 ini dikali dengan 5%. Nah, hasilnya itu adalah 45. Nah, seterusnya seperti itu sampai ke bawah, dikalikan dengan penjualan per bulan tahun 2020 ini. Nah, di sini juga ada penjualan kuantiti, ada ular tangga 50%, ludo 30%, mini kitchen 20%. Nah, cara mencari hasilnya ini adalah 50% ini dikalikan dengan ini. Dikalikan dengan kuantiti. Nah, hasilnya itu 22,5. Kita mengikutinya terus sampai ke bawah, kita menghitungnya. Ini dikalikan dengan hasilnya ini, dari 50% ini dikalikan dengan kuantiti ini dari Januari sampai Desember. Nah, hasilnya ini. Nah, ludo sama juga seperti itu, 30% ini dikalikan dengan kuantiti 45, hasilnya itu 13,5. Nah, seterusnya seperti itu sampai ke bawah. Nah, ludo 30% ini dikalikan dengan kuantiti ini sesuai dengan bulannya.
Nah, mini kitchen juga sama. Nah, di sini mini kitchen 20% dikalikan dengan quantity ini 45. Hasilnya itu adalah 9. Nah, seterusnya ke bawah seperti itu. Lalu penjualan. Nah, di sini kan berbentuk dolar. Nah, di sini ada ular tangga 80, ludo 40, dan mini kitchen 130. Cara mencarinya itu adalah 80 ini dikalikan dengan penjualan quantity presentasi penjualan nih, dikalikan dengan itu. 80 ini dikalikan 22,5. Nah, hasilnya itu adalah 1.800. Nah, seterusnya seperti itu sampai ke bawah. Dikalikan sesuai dengan ininya. Sesuai dengan bulannya juga diurutkan. Hasilnya ini. Lalu ludo. Penjualan ludo ini 40 harga mainannya. Nah, penjualan quantity presentase penjualannya itu sama ludo di 40 ini dikalikan dengan hasilnya nih 13,5. Hasilnya adalah 540. Seterusnya seperti itu sampai ke bawah. Ini hasilnya dari 40 dikali ini 13,5, hasilnya 540. 40 ini dikali dengan ini, nah diikuti hasilnya ini. Nah, mini kitchen juga sama. Mini kitchen harga mainannya itu 130 dikalikan dengan penjualan quantity presentasi penjualan nih. Hasilnya 130 ini dikali dengan ini hasilnya 9. Hasilnya itu adalah 1.170. Nah, ini sama seperti itu sampai ke bawah. Mini kitchen 130 ini dikali dengan ini. Jadi hasil dari ini itu dari ini. Dari 130 dikalikan ini berurutan. Hasilnya ini. Nah, kita akan mencari PPN 10%. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya itu adalah PPN 10% dijumlahkan dengan ini. Nah, hasilnya itu dikalikan dengan jadi 351. Nah, seperti itu sampai ke bawah dari PPN 10% dengan harga mainannya ini. Dari harga mainan ular tangga, ludo, mini kitchen yang udah kita cari. Nah, hasilnya ini PPN 10% sampai ke bawah. Nah, lalu bagaimana cara mencari total penjualan per bulan tahun 2020? Caranya itu adalah bulan Januari kita jumlahkan dari penjualan Januari itu sampai ke PPN 10%. Nah, hasilnya itu adalah 3.861. Nah, seterusnya sampai bawah. Dari ini kan misalnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, ini sesuai urutan mereka dijumlahkan. Ini hasilnya ini. Ini sama hasilnya ini. Lalu dari total penjualan per bulan tahun 2020 adalah 7.220. Jadi total penjualan di tahun 2020 adalah 900 unit.
itu ini kan. Nah, jadi kita sudah menemukan hasilnya dari hasil penjualan per bulan untuk tahun 2015 sampai 2020. Hasilnya itu adalah 77.220. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.